Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Firmansyah Sanusi. Pada kali ini kita akan membahas bab 3, peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global di kelas 12 IPS Sejarah Peminatan. Namun sebelum itu kita akan mereview pembelajaran kita secara umumnya saja di video pembelajaran kita yang lalu. Perang Dingin pertama, munculnya dua negara adidaya. Perang Dingin yakni suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Istilah Perang Dingin digunakan karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung atau kontak fisik secara langsung. Dan itulah yang dimaksudkan dengan Perang Dingin. Perang Dingin atau Perang Dingin pertama ini terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang dimana Perang Dingin pertama ini menghasilkan yakni Amerika Serikat sebagai blok barat yang memiliki paham tentang kapitalisme atau liberalisme, dan adapun dari blok timur yakni Uni Soviet yang berpaham komunisme. Sebab-sebab Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yakni pada dasarnya terletak pada perbedaan ideologi, di mana Amerika Serikat memiliki pemahaman tentang yang pertama pemilihan umum, yang kedua demokratis, yang ketiga individualis, yang keempat paling kaya di dunia, yang kelima hak asasi manusia, yang keenam kebebasan pers. Adapun Uni Soviet memiliki pemahaman yang pertama tidak ada pemilihan umum, yang kedua otokratik atau kediktatoran, yang ketiga komunis, yang keempat setiap orang membantu setiap orang, yang kelima basis ekonominya lemah, yang selanjutnya masyarakat dikontrol oleh NKPD atau yang disebut polisi rahasia, yang terakhir adalah sensor total terhadap pers. Adapun faktor penyebab Perang Dingin, yang pertama, baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat sama-sama ingin menguasai dunia. Uni Soviet bertekad menyebarluaskan paham komunisme. Ketidaksukaan Uni Soviet akan sistem kapitalisme. Yang selanjutnya, Amerika Serikat takut akan pengaruh dan serangan komunis. Uni Soviet takut terhadap bom atom yang dibuat Amerika Serikat. Rasa tidak suka Truman terhadap Stalin. Aksi-aksi Uni Soviet di wilayah Jerman yang dikuasai oleh Uni Soviet. Amerika Serikat menolak membagi rahasia-rahasia nuklirnya. Ekspansi Uni Soviet sampai ke Eropa Barat. Uni Soviet melanggar janjinya untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Uni Soviet takut akan serangan Amerika Serikat. Uni Soviet memerlukan perbatasan yang aman di bagian barat wilayahnya. Yang selanjutnya Perang Dingin Kedua
yakni merujuk pada periode peningkatan kembali ketegangan dan konflik antara kedua negara adidaya yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Perang Dingin Kedua dari segi politik, dari segi militer, dan dari segi ekonomi. Dari segi politik, Perang Dingin Kedua ditandai dengan peningkatan dukungan pemerintah di negara dunia ketiga melawan pemberontakan internal. Segi militer, peningkatan ketegangan terlihat dari dipasangnya rudal balistik RSD-10 Pionir milik Soviet yang mengarah ke Eropa Barat. Yang selanjutnya NATO memutuskan untuk memasang rudal jelajah dan MGM-31 Pershing di Eropa yang ditempatkan hanya berjarak tempuh 10 menit ke Moskow. Dari segi ekonomi, Moskow telah membangun sumber daya militer yang menghabiskan 25% dari produk nasional brutonya dengan mengorbankan barang-barang konsumsi dan investasi di sektor sipil. Adapun Amerika Serikat meningkatkan pengeluaran militer dari 5,3% atau total GNP pada tahun 1981 menjadi 6,5% pada tahun 1986, jumlah anggaran militer terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Berakhirnya Perang Dingin itu ditandai ketika Mikhail Gorbachev memimpin Uni Soviet pada saat itu. Pada tahun 1985 diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis dengan kondisi perekonomian Soviet yang menurun tajam. Yang selanjutnya mengeluarkan kebijakan yang disebut perestroika atau restrukturisasi dan glasnost atau keterbukaan. Lalu pada tanggal 3 Desember 1989 dalam konferensi tingkat tinggi Malta, Gorbachev dan George H.W. Bush secara resmi menyatakan bahwa Perang Dingin sudah berakhir. Setahun kemudian, dua negara tersebut bermitra dalam Perang Teluk melawan Irak dan Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1991. Adapun dampak Perang Dingin Uni Soviet dan Amerika Serikat, diantaranya Uni Soviet yang pertama, Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Yang kedua, restrukturisasi ekonomi menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur. Adapun di Amerika Serikat, yang pertama menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Yang kedua, pengeluaran militer Amerika selama berlangsungnya Perang Dingin diperkirakan sekitar 8 triliun dolar, sedangkan hampir 100.000 orang Amerika kehilangan nyawa dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Adapun dampak Perang Dingin bagi dunia, yang pertama konflik baru di sejumlah negara, yang kedua mendorong perkembangan teknologi, yang ketiga berkembangnya demokrasi dan kesadaran terhadap hak asasi manusia. Adapun di negara Republik Indonesia, yakni turunnya Soekarno dari puncak kekuasaan pada tahun 1966 diduga kuat dibantu oleh CIA yang tidak ingin Indonesia berafiliasi ke Uni Soviet. Peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global.
ketika masa Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat saling menunjukkan kekuatannya. Disebutkan di sini negara ketiga, yakni negara yang tidak mengikuti blok barat ataupun blok timur, itu melakukan beberapa konferensi yang dimana konferensi itu bisa dikatakan sangat mempengaruhi negara dunia ketiga, yang diantaranya konferensi tersebut yakni Konferensi Asia Afrika. Ide pembentukan Konferensi Asia Afrika lahir ketika Ali Sastroamidjojo menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Indonesia berperan sebagai penyelenggara Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Penyelenggaraan konferensi ini memberikan semangat dan mendorong perjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Adapun tokoh-tokoh pelopor Konferensi Asia Afrika, yang pertama Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, UNU dari Burma, Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, dan Sir John Kotelawala dari Sri Lanka. Adapun selanjutnya gerakan non-blok, yang dimana di sini Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya GNB. Indonesia memegang kepemimpinan GNB pada tahun 1992 sampai 1995 dan pernah menjadi tuan rumah KTT GNB pada tanggal 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Lewat Jakarta Meshek, Indonesia berhasil memfokuskan kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog selatan. Indonesia turut andil dalam menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain Kamboja, gerakan separatis, Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Lalu ada juga OKI, yakni Organisasi Konferensi Islam, di mana bangsa Indonesia memiliki peran. Di antaranya Indonesia memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front dengan mengacu kepada Final Peace Agreement atau Perjanjian Damai 1996, yakni memberantas ekstremisme, kekerasan, dan terorisme. Yang selanjutnya, Indonesia telah memberikan dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Yang terakhir, berkenaan dengan isu Islamfobia, pemerintah Indonesia menekankan mengenai perlunya mengajak pihak Barat dalam proses penciptaan proses dialogis lintas agama dan kebudayaan yang konstruktif. Lalu bangsa Indonesia juga membangun ASEAN, yakni organisasi yang menyatukan negara-negara Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam ASEAN, selain sebagai salah satu negara pemerakarsa, Indonesia juga merupakan negara yang terbesar di kawasan ini. Konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama diselenggarakan di Bali di Indonesia pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Sekretaris Jenderal pertama ASEAN dijabat oleh HR Darsono dari Indonesia. Lalu ada juga Jakarta Informal Meeting. Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas mengusulkan pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Usulan ini diterima sehingga diadakan Jakarta Informal Meeting yang pertama di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 25 sampai 28 Juli tahun 1988. Pertemuan JIM kedua dilaksanakan bulan Februari tahun 1989 di Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui JIM mempunyai peranan sangat penting dalam menyelesaikan masalah Kamboja.
pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja yang diprakarsai ASEAN, khususnya pemerintah Indonesia berhasil mengendalikan dampak perang saudara di Kamboja. Jadi, pada masa Perang Dingin, bangsa Indonesia memiliki peranan sangat penting dan banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang lain dalam menyelesaikan berbagai macam bentuk konflik yang ada pada negara tersebut. Baik, itulah materi di bab 3 terkait dengan peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Tetap semangat dan selalu mematuhi protokol COVID-19 dan salam sejarah.